Setiap manusia pastinya tidak akan mengetahui siapa jodohnya kelak untuk menjalin kehidupan. Setiap orang memiliki cerita masing-masing dalam mencari jodoh sejatinya. Seperti yang dialami oleh Ani, seorang wanita muda yang penuh semangat, dirinya tidak tahu kalau pada akhirnya akan menikah dengan seorang pria yang dahulunya merupakan pemilik kos-kosan tempat dirinya menempati. 2 tahun yang lalu, Ani yang baru saja lulus SMA memutuskan untuk merantau ke kota besar demi mengejar cita-citanya menjadi seorang perancang busana. Ia menemukan sebuah kamar kos yang cukup nyaman di daerah pusat kota, dan pemilik kos tersebut adalah seorang pria bernama Pak Nandar. Pak Nandar adalah seorang pria parubaya yang tegas namun memiliki hati yang baik. Ia sangat ketat dalam mengatur para penghuni kosnya, terutama dalam hal pembayaran. Ani yang masih beradaptasi dengan kehidupan di kota besar, seringkali terlambat membayar uang kos. Hal ini membuat Pak Nandar sering memberikan peringatan keras kepadanya. Kalau kamu terus terlambat bayar kos, saya terpaksa mengusir kamu, Ani, kata Pak Nandar suatu hari. Ani hanya bisa mengangguk dan berjanji akan membayar tepat waktu. Dalam hatinya, ia merasa cemas dan khawatir. Seiring berjalannya waktu, Ani semakin mengenal Pak Nandar. Ia mulai menyadari bahwa di balik ketegasan Pak Nandar, terdapat seorang pria yang peduli dan selalu membantu para penghuni kos yang kesulitan. Suatu hari, Ani mengalami kesulitan keuangan karena pengiriman uang dari orang tuanya terlambat. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Nandar. Pak, saya minta maaf kalau saya selalu terlambat bayar. Saat ini saya sedang kesulitan. Bisa tidak saya menunda pembayaran sampai akhir bulan? Tanyanya dengan suara lirih. Pak Nandar menatap Ani sejenak, lalu tersenyum kecil. Baiklah, Ani. Saya beri kamu waktu sampai akhir bulan. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak terlambat lagi. Jawabnya. Ani merasa lega dan berterima kasih kepada Pak Nandar atas pengertiannya. Dari situ, hubungan Ani dan Pak Nandar perlahan berubah. Mereka mulai sering berbincang di sore hari, saling berbagi cerita dan pengalaman hidup. Ani belajar banyak dari Pak Nandar tentang cara bertahan hidup di kota besar, sementara Pak Nandar merasa terhibur dengan keceriaan dan semangat Ani yang tak pernah padam. Hubungan Ani dan Pak Nandar semakin dekat, hingga tanpa mereka sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Pak Nandar yang awalnya hanya melihat Ani sebagai penghuni kos biasa, kini mulai melihatnya sebagai seorang wanita muda yang mandiri dan penuh pesona. Di sisi lain, Ani merasa nyaman dan aman berada di dekat Pak Nandar. Suatu hari, Ani sedang duduk di taman kecil depan kos, memandangi langit senja yang indah. Pak Nandar datang dan duduk di sebelahnya. Ani, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tanya Pak Nandar dengan lembut. Tentu. Pak, ada apa? Jawab Ani sambil tersenyum. Apakah kamu pernah berpikir tentang masa depanmu? Apa yang ingin kamu capai? Tanya Pak Nandar lagi. Ani menghela napas panjang. Saya ingin menjadi perancang busana terkenal. Pak, saya ingin membuat orang-orang merasa bahagia dengan pakaian yang saya buat. Tapi kadang, saya merasa takut dan ragu apakah saya bisa mencapai impian itu. Jawabnya. Pak Nandar menatap Ani dengan penuh pengertian. Ani, kamu adalah wanita yang kuat dan berbakat. Saya yakin kamu bisa mencapai apa yang kamu impikan. Jangan pernah berhenti berusaha dan percaya pada dirimu sendiri, katanya. Ani merasa terharu mendengar kata-kata Pak Nandar. Terima kasih, Pak. Kata-kata Bapak sangat berarti bagi saya. Ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Hubungan Ani dan Pak Nandar semakin hari semakin dekat. Mereka saling mengisi kekosongan dalam hidup masing-masing. Surat itu ternyata dari Pak Nandar. Ani, selama ini aku selalu mengagumi keteguhan dan semangatmu. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa telah jatuh cinta padamu. Aku berharap kita bisa bersama-sama mengarungi hidup ini. Jika kamu merasakan hal yang sama, aku akan sangat bahagia. Ani terkejut namun juga merasa bahagia. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Nandar juga lebih dari sekadar penghuni kos dan pemilik kos. Keesokan harinya, ia menemui Pak Nandar dan mengungkapkan perasaannya. Pak Nandar, saya juga merasa hal yang sama. Saya ingin kita bersama, kata Ani dengan senyum tulus. Pak Nandar merasa sangat bahagia. Mereka memutuskan untuk menjalani hubungan dengan serius. Meski perbedaan usia mereka cukup jauh. Mereka menghadapi berbagai pandangan dan komentar dari orang-orang sekitar, namun cinta mereka tetap kokoh. Setahun kemudian, Ani dan Pak Nandar menikah. Usia mereka terpaut 20 tahun. Namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi kebahagiaan mereka. Pada hari pernikahan, Ani terlihat cantik dengan gaun yang dirancangnya sendiri.
Sementara Pak Nandar tampak gagah dalam setelan jas hitam. Memang jodoh tidak ada yang tahu. Bisa-bisanya aku nikah sama bapak kos, ucap Ani sambil tertawa. Aku padahal dulu sering banget telat bayar kos. Sampai mau diusir pula. Sekarang malah jadi suami hahaha. Tambahnya, pernikahan mereka menjadi momen bahagia yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman. Semua orang turut berbahagia melihat kebersamaan Ani dan Pak Nandar. Mereka menjalani kehidupan baru dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Ani dan Pak Nandar menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga mereka. Namun mereka selalu menghadapi setiap masalah dengan penuh kebersamaan dan pengertian. Ani sering bercerita tentang kenangannya saat masih ngekos, yang selalu membuat mereka tertawa. Kalau aku tidak nikah sama bapak kos, aku tidak akan merasakan jadi istri juragan kos haha. Kata Ani suatu hari sambil menggendong bayi mereka. Suami aku bukan duda. Dia memang belum nemu jodoh yang tepat aja makanya nikahnya telat. Terang Ani kepada teman-temannya. Mereka juga tidak pernah merasa canggung dengan perbedaan usia. Pak Nandar yang usianya sama dengan Ibu Ani, selalu berusaha menjadi suami dan ayah yang baik. Ani merasa beruntung memiliki mertua yang sangat baik dan selalu mendukung mereka. Padahal dulu bapak kosnya sering banget lihat aku dijemput pacar aku haha. Tambah Ani sambil tersenyum. Keluarga dan kerabat yang melihat kisah cinta mereka turut berbahagia, dan selalu mendoakan kebaikan bagi rumah tangga Ani dan Pak Nandar. Meski perjalanan mereka penuh liku, cinta dan kebahagiaan selalu menjadi kekuatan mereka dalam menjalani kehidupan bersama. Ani terus mengejar impiannya menjadi perancang busana. Dengan dukungan penuh dari Pak Nandar, ia berhasil membuka butik kecil yang perlahan berkembang. Pak Nandar juga tetap menjalankan usaha kos-kosannya, yang kini menjadi lebih ramai karena kehadiran Ani yang selalu ramah dan membantu para penghuni kos. Mereka berdua menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan, cinta, dan pengertian. Meski banyak rintangan yang harus dihadapi, mereka selalu yakin bahwa bersama-sama, mereka bisa mengatasi segala hal 5 tahun setelah pernikahan mereka. Ani dan Pak Nandar menghadapi tantangan baru dalam kehidupan mereka. Ani yang semakin sibuk dengan butiknya mulai merasa kewalahan mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak mereka. Pak Nandar yang semakin bertambah usia juga mulai merasakan penurunan stamina. Suatu hari, Ani merasa sangat lelah setelah seharian bekerja di butik. Saat pulang ke rumah, ia menemukan Pak Nandar sedang bermain dengan anak-anak mereka di ruang tamu. Melihat kebahagiaan di wajah suaminya, Ani merasa tersentuh namun juga cemas. Pak, aku khawatir kamu terlalu lelah mengurus anak-anak. Kita harus mencari bantuan, kata Ani dengan lembut. Pak Nandar mengangguk. Aku juga merasa seperti itu, Ani. Mungkin kita bisa mencari seorang pengasuh atau asisten rumah tangga. Jawabnya setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Kehadiran seorang asisten rumah tangga membantu meringankan beban Ani, sehingga ia bisa lebih fokus pada butiknya dan juga menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Meski mereka telah mendapatkan bantuan, Ani dan Pak Nandar tidak luput dari konflik rumah tangga. Ani yang semakin sukses dengan butiknya seringkali harus menghadiri acara-acara penting, meninggalkan Pak Nandar yang merasa kesepian di rumah. Suatu malam, setelah Ani pulang dari acara peragaan busana, ia mendapati Pak Nandar duduk sendirian di ruang tamu dengan wajah muram. Pak, ada apa? Kamu terlihat sedih, tanya Ani khawatir. Pak Nandar menghela napas panjang. Ani, aku bangga dengan kesuksesanmu. Tapi aku merasa kita semakin jarang menghabiskan waktu bersama. Aku merindukan kita yang dulu, jawabnya dengan suara lirih. Ani merasa bersalah. Ia menyadari bahwa kesibukannya telah membuatnya mengabaikan kebersamaan mereka. Aku minta maaf, Pak. Aku terlalu fokus pada pekerjaan hingga lupa bahwa keluarga adalah yang terpenting. Mulai sekarang, aku akan berusaha lebih baik dalam membagi waktu, kata Ani dengan tulus. Mereka berdua memutuskan untuk lebih sering menghabiskan waktu bersama, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Di tengah kebahagiaan mereka, datanglah ujian yang tak terduga. Pak Nandar didiagnosis menderita penyakit jantung dan harus menjalani perawatan intensif. Ani merasa sangat terpukul, namun ia berusaha tetap kuat demi suami dan anak-anaknya. Pak, kita akan melewati ini bersama. Aku akan selalu ada di sampingmu, kata Ani sambil menggenggam tangan Pak Nandar di rumah sakit. Pak Nandar tersenyum lemah. Terima kasih, Ani. Kamu adalah sumber kekuatanku, jawabnya. Selama masa perawatan, Ani terus mendampingi Pak Nandar. Ia mengatur jadwal butiknya agar bisa lebih banyak waktu bersama suaminya. Anak-anak mereka juga memberikan semangat dan keceriaan bagi Pak Nandar. Setelah berbulan-bulan menjalani perawatan,
kondisi Pak Nandar perlahan membaik. Dokter memberikan kabar baik bahwa Pak Nandar bisa pulih sepenuhnya, asalkan terus menjaga kesehatan dan menghindari stres. Ani dan Pak Nandar merasa sangat bersyukur. Mereka semakin menghargai setiap momen kebersamaan dan saling mendukung dalam segala hal. Pak Nandar yang kini lebih banyak di rumah, menghabiskan waktu dengan anak-anak dan membantu Ani dalam mengelola butik. Kebersamaan mereka semakin erat, dan cinta mereka semakin kuat. Ani dan Pak Nandar menyadari bahwa setiap ujian yang mereka hadapi justru membuat mereka semakin dekat dan saling menghargai. Kisah cinta Ani dan Pak Nandar menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Banyak yang terinspirasi oleh kekuatan dan keteguhan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ani sering diundang sebagai pembicara di berbagai acara, berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya dan cinta sejatinya dengan Pak Nandar. Di butik miliknya, Ani juga sering menerima pelanggan yang ingin mendengar kisah cintanya. Mereka merasa terinspirasi dan termotivasi oleh semangat dan keteguhan Ani dalam meraih impian dan menghadapi segala rintangan. Aku selalu percaya bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Meskipun perjalanan kita penuh liku, dengan cinta dan kesetiaan, kita bisa mengatasi segala hal, kata Ani kepada salah satu pelanggan yang terpesona oleh kisahnya. Ani dan Pak Nandar kini hidup dengan penuh kebahagiaan dan cinta. Mereka menikmati setiap momen bersama keluarga, saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Anak-anak mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang dan menjadi kebanggaan bagi Ani dan Pak Nandar. Meskipun banyak rintangan dan ujian yang harus mereka hadapi, cinta mereka tetap kokoh dan tak tergoyahkan. Mereka menyadari bahwa jodoh memang misteri yang indah, dan cinta sejati bisa datang dari arah yang tak terduga. Kisah Ani dan Pak Nandar adalah bukti bahwa dengan cinta, kesetiaan, dan pengertian, segala rintangan bisa diatasi. Mereka adalah inspirasi bagi banyak orang, bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa saling mendukung dan mencintai dalam segala kondisi. Meski perjalanan penuh dengan liku dan tantangan, dalam beberapa tahun berikutnya, Ani dan Pak Nandar semakin menyadari pentingnya keluarga dalam hidup mereka. Mereka mulai merencanakan acara keluarga rutin, seperti piknik akhir pekan dan liburan bersama, untuk mempererat ikatan mereka dengan anak-anak. Setiap momen bersama menjadi kesempatan berharga untuk saling mengenal lebih dalam dan berbagi kebahagiaan. Dengan bertambahnya usia, Pak Nandar mulai merasakan bahwa kesehatannya semakin menurun. Ani, yang selalu berada di sisinya, terus memberikan dukungan dan perhatian penuh. Mereka menghadapi perubahan ini dengan penuh kebijaksanaan, saling menguatkan satu sama lain. Waktu terus berlalu, dan Ani serta Pak Nandar menjalani kehidupan mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka terus mendukung satu sama lain, menghadapi setiap tantangan dengan cinta dan kesetiaan. Kebahagiaan mereka bukan hanya milik mereka berdua, tetapi juga menyebar ke keluarga, teman-teman, dan komunitas di sekitar mereka. Mereka berdua saling tersenyum, merasakan cinta yang begitu dalam dan tulus. Perjalanan panjang mereka adalah bukti bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun penuh dengan liku dan tantangan. Kebahagiaan yang mereka rasakan adalah hasil dari kesetiaan, pengertian, dan cinta yang tak tergoyahkan. Ketika anak-anak mereka sudah mulai mandiri dan menjalani hidup masing-masing, Ani dan Pak Nandar lebih banyak memiliki waktu untuk mengenang masa lalu mereka. Mereka seringkali duduk bersama di teras rumah, mengingat perjalanan hidup mereka yang penuh warna. Ani dan Pak Nandar kini mulai mempersiapkan diri untuk menyongsong hari tua mereka. Mereka ingin menghabiskan waktu dengan tenang dan damai, menikmati setiap momen yang tersisa bersama. Mereka juga mulai merencanakan perjalanan ke tempat-tempat yang selalu mereka impikan untuk dikunjungi. Mari kita pergi ke tempat-tempat yang selalu kita impikan, Pak. Kita punya banyak waktu sekarang, kata Ani dengan semangat. Pak Nandar mengangguk setuju. Iya, Ani. Mari kita nikmati setiap momen bersama. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak menikmati setiap detiknya, jawabnya. Dan Pak Nandar menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Mereka menikmati kebersamaan di rumah, menonton film favorit, memasak bersama, atau sekadar duduk di teras sambil menikmati secangkir teh. Kebahagiaan mereka tidak tergantung pada hal-hal besar, tetapi pada momen-momen kecil yang penuh cinta dan kebersamaan. Ketika Pak Nandar akhirnya berpulang, Ani merasakan duka yang mendalam namun juga kebahagiaan yang tak terhingga karena telah menjalani hidup yang penuh cinta. Ia berjanji akan meneruskan warisan cinta dan nilai-nilai kehidupan yang mereka bangun bersama. Ani terus menjalankan butik mereka dengan penuh dedikasi, memastikan bahwa cinta dan kerja keras mereka tetap hidup melalui usaha tersebut. Aku akan selalu merindukanmu, Pak. Tapi aku tahu kamu selalu ada di sini,
di hati dan kenangan kita, kata Ani sambil memandang foto pernikahan mereka. Ani mengajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucunya bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung, mengerti, dan mencintai tanpa syarat. Ia menjadi teladan bagi mereka, menunjukkan bahwa cinta bisa mengatasi segala hal dan membawa kebahagiaan yang sejati. Kisah Ani dan Pak Nandar terus hidup dalam hati dan kenangan mereka yang mencintai mereka. Warisan cinta mereka akan selalu menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, mengajarkan bahwa cinta sejati adalah anugerah terindah dalam hidup. Ani terus menjalankan butik mereka dengan penuh dedikasi, memastikan bahwa warisan cinta dan kerja keras mereka tetap hidup melalui usaha tersebut. Setiap sudut butik tersebut dipenuhi dengan kenangan manis mereka berdua. Ani juga aktif mengajarkan para pegawai dan calon pengusaha muda yang datang belajar di butiknya, membagikan pengalaman dan nilai-nilai yang ia pelajari bersama Pak Nandar. Suatu sore, saat sedang duduk di teras rumah, Ani ditemani oleh anak-anak dan cucu-cucunya yang berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya. Mereka semua mengenang kembali kisah-kisah indah yang pernah dilalui bersama Pak Nandar. Ibu, terima kasih telah menjadi teladan bagi kami. Cinta dan dedikasi ibu serta bapak adalah inspirasi bagi kami semua, kata anak sulungnya sambil memeluk Ani. Ani merasa bahagia melihat anak-anak dan cucu-cucunya tumbuh dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Ia menyadari bahwa warisan terpenting yang ia dan Pak Nandar tinggalkan bukanlah materi, melainkan cinta yang tulus dan nilai-nilai kehidupan yang kuat. Pada suatu malam yang tenang, Ani memandang bintang-bintang di langit, mengenang kembali perjalanan hidupnya bersama Pak Nandar. Pak, terima kasih telah memberikan cinta yang begitu indah. Aku akan selalu merindukanmu, tapi aku tahu kamu selalu ada di sini, di hati dan kenangan kita, kata Ani dengan lembut. Ia merasa kehadiran Pak Nandar di setiap langkah hidupnya, memberikan kekuatan dan cinta yang tak tergoyahkan. Ani tahu bahwa cinta mereka akan terus hidup dalam hati setiap orang yang mereka cintai dan inspirasi bagi generasi berikutnya. Ani duduk di teras rumah, dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Mereka tertawa, bercanda, dan berbagi cerita, menciptakan kenangan indah bersama. Ani memandang mereka dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa cinta sejati yang ia dan Pak Nandar miliki telah memberikan kebahagiaan dan inspirasi yang abadi. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.